Aku ada di stasiun Gambir, mau ke Yogyakarta. Ya, ikutin keseruan aku. Sekarang udah gampang. Aku mau naik tangga, boleh? Ya. Teman-teman, aku masih menunggu kereta, soalnya keretanya belum datang. Atas perhatian kami Teman-teman, keretanya udah datang. Sambil menikmati perjalanan, aku ngemil-ngemil teman-teman. Jaden ngemil apa? After. Sama minum susu ya? Oke. Sudah jam makan siang, ayo kita makan. Enak nggak? Enak, Saat makan. mari makan. Teman-teman, aku sudah sampai Jogja. Yuk ikutin keseruan aku sampai hotel. Yuk. Mari kita jalan. Yuk. Teman-teman, setiap aku ke Jogja pasti aku ke Taman Sari buat makan bakso. Yuk. Teman-teman, aku makan dulu Masih mau ya. nambah minum apa? Es teh manis. Mami, satu lagi. Panas ya? Iya, masih panas. Tahu dong ya. Oke, selamat makan Jaden. Makan. Dedeki. Teman-teman, aku habis makan bakso, langsung kita ke Museum Benteng. Yuk kita belajar sama-sama sebelum ke hotel. Yuk. Sana. Teman-teman, kita masih ke diorama 1. Pangeran Diponegoro. Tuh. Ada ininya, Bang. Ke arah mana ininya? Dia tuh prajurit berarti. Yang tadi kamu sentuh. Tuh. Ada nama-namanya sesuai ininya. Dia Pangeran Diponegoro. ini kamu sentuh kudanya. Nah, ada ininya kan? Tuh, kuda Kanjeng Kiai. Gitu. Bagus ya? Oh, ini Pangeran Diponegoro ini ya. Iya, itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Terus ada prajurit. Kongres Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Utomo di Jogja. Di Jogja. Soekarno baru dia lahirnya organisasi Muhammadiyah. Apa itu? Sekolah anak Muhammadiyah.
Lahirnya Tubuh Kiai Haji Ahmad Dahlan. lahirnya organisasi Muhammadiyah Lahirnya organisasi Muhammadiyah melalui melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan. apa ini, Bang? Ini adalah pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Oke. Menarik. Lihat. Nah, Oh, tidak bisa itu, Bang. Berdirinya Taman Siswa Ki Hajar Dewantara dan trilogi kepemimpinan Taman Siswa. teman-teman kita masuk ke diorama 2. Wow. Ini siapa? Disambut dengan Presiden Soekarno. ya, Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan kekuasaan DLL dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang tempo yang sesingkat-singkatnya. sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 17 Agustus Agustus tahun 1945 atas nama atas nama bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Soekarno. Soekarno dan Hatta. Iya, betul. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu siapa? Siapa? Ayo, kamu tahu nggak? Oh, yang bikin bendera Republik Indonesia. Warnanya Untuk pertama kalinya. untuk pertama kalinya. Teman-teman, ini printing zaman dulu. Mesin untuk mencetak koran pada zaman dahulu ini, teman-teman. Sebagai info lengkapnya. Info lengkapnya ada di sini. Pada masa penjajahan Belanda, surat kabar yang terbit di Yogyakarta Legenda seluruhnya digunakan sebagai jalan untuk Cikal bakal surat kabar sinar matahari. ya. Surat kabar kedaulatan. Oh iya, ini Pada tahun 1930-an, di Yogyakarta terbitlah sebuah koran bernama Sedia Tama. Koran ini merupakan koran cara berbahasa Jawa. penurunan bendera Hinomaru. Teman-teman, tahu tidak Hinomaru itu apa? Ini proklamasi Tanda kemerdekaan. aksi pengibaran bendera dan Gedung Agung Yogyakarta. Gempa bumi. Dan ini ceritanya pada zaman dahulu kiranya seperti ini. Ini pengeboman Balai Mataram. Di Balai Mataram ini Dibom dibom ya. oleh Jepang. Teman-teman, mari kita masuk. Yogyakarta has proven to be a stronghold of the Coalition of Independence of August 17, 1945, and managed to save the new republic. Therefore, before his departure to Jakarta, President Soekarno wrote his impression of the Yogyakarta struggle. Raja ke-9 Kesultanan Yogyakarta dan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam pidato pengobatannya, beliau berjanji akan bekerja untuk kepentingan nusa dan bangsa. Peristiwa kekalahan Jepang atas Kubu disambut dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Megawati Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Dengan berita tentang proklamasi tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan delegat ucapan selamat pada Insinyur Soekarno. Selanjutnya diikuti dengan amanat 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama dengan Sri Pakualaman Kelapa menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sementara itu kondisi Jakarta kacau karena tindakan Netherlands Invisible Administration atau NIGA yang ingin menjajah kembali Indonesia. Karena ini membuat keamanan para penduduk terancam. Setelah diadakan pembicaraan, maka kabinet memutuskan ibu kota Republik Indonesia sementara dipindahkan ke Yogyakarta. Pada tanggal 3 Januari 1946, para pemimpin Republik Indonesia meninggalkan Jakarta. Rombongan sampai di stasiun Tugu Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 dan disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Pakualaman Kelapa serta Rakyat Yogyakarta. Sebagai ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta harus menanggung segala konsekuensinya. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Akibatnya Belanda menguasai Yogyakarta dan menawan para pemimpin Republik Indonesia. Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Yogyakarta masih menguasai Indonesia dunia. Menanggapi hal tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim surat kepada Jenderal Sudirman untuk merencanakan serangan atas Belanda di Yogyakarta. Keputusan tersebut disetujui. Selanjutnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dimohon berkoordinasi dengan Dato' Soeharto. Serangan ini kemudian disepakati pada tanggal 1 Maret 1949 pada jam 6 pagi, dimulai dengan tanda bunyi sirine berakhirnya jam malam. Terakhir 1 Maret 1949 mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini berhasil membuka mata dunia internasional atas kemenangan Belanda. Karena itu, Belanda terpojok dan bersedia membuka kembali perundingan dengan Indonesia, dan terjadilah perundingan Bung-Golden yang berakhir pada tanggal 7 Mei 1949. Hasil dari perundingan ini adalah mengembalikan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dan menjaga senjata antar kedua belah pihak. Selain itu, para pemimpin negara yang sebelumnya ditawar dibebaskan kembali dan menarik seluruh pasukan Belanda ke Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian akhirnya dikenal dengan nama Yogyakarta kembali. Setelah itu, Republik Indonesia siap mengikuti KMP. Jauh dibahasnya pada tanggal 1 Mei 1949, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk melakukan pengembalian pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Untuk menyelesaikan konferensi meja bundar atau KMP, diadakanlah Konferensi Internasional Indonesia atau KII. Konferensi ini diikuti oleh wakil Republik Indonesia dan negara federal yang membuahkan kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dan siap ikut KMP. KMP berlangsung tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi tersebut, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Sebagai Presiden RIS, dipilihlah Insinyur Soekarno dan dilantik pada tanggal 17 Desember 1949 di Sitini, Keraton Yogyakarta. Tepat pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan secara resmi kedaulatan RIS dari Belanda. Upacara pengakuan kedaulatan RIS tersebut dilangsungkan di dua tempat, yaitu di Belanda dan Jakarta. Di Den Haag, Belanda, Republik Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, dan di Jakarta diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah penyerahan kedaulatan tersebut, maka keesokan harinya Presiden Soekarno beserta para petinggi Republik terbang ke Jakarta untuk melanjutkan tugasnya. Dalam kata sambutan perpisahannya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa
Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silahkan melanjutkan pemerintahan ini di Jakarta sambil mengeluarkan cek senilai 6 juta dolar. Dari tahun 1945 sampai tahun 1949, Yogyakarta telah terbukti menjadi Benteng Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berhasil menyelamatkan dari Republik yang baru hari ini. Oleh karena itu, menjelang keberangkatannya ke Jakarta, Presiden Soekarno menuliskan kesannya atas perjuangan Yogyakarta yang berbunyi, Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Kita mau lanjut ke diorama 3. Wow, ini tuh apa kayak patung-patung replikanya ini tuh bagus-bagus banget. Ayo teman-teman, kita masuk ke diorama selanjutnya. Ini maksud aku nih. Ininya tuh apa sih ini namanya? Ini tuh keren banget. Tuh detailnya tuh bagus. Stasiun pemancar radio dalam perang gerilya. Topi baja tentara, peralatan makan dan minum, ini gogok dan poci zaman dahulu, ini kentongan. Iya, kalau anak-anak sekarang taunya tungtung. Sepatu dan sabuk pedang Jepang. Mesin jahit, Penjahit. jam dinding zaman dahulu. Dulu di rumah Uyut ada seperti ini, Bang. Keris. Kalau ada Dan ini ada gentong. Dulu di rumah Uyut juga ada ini, Nak, buat nampung air. Laut Hindia. Ini gamelan. gamelan. Ini sepeda ontel. Belanda sadar bahwa agresi militer yang dilakukannya tidak memberikan manfaat, namun justru menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin meluas. Dunia internasional pun melakukan tekanan kepada Belanda. Maka tidak ada jalan lain selain mengikuti anjuran PBB untuk kembali ke meja perundingan. Akhirnya, diadakanlah perundingan yang dinamakan dengan Perundingan Rumpuloyo. Perundingan ini diadakan di Hotel Just Indies Jakarta dan dipimpin oleh Berlin Wilshire. Perundingan dimulai tanggal 14 April dan berakhir pada 7 Mei 1949. Perundingan ini menghasilkan keputusan antara lain pemerintah Republik Indonesia
termasuk para pemimpin yang ditawar akan dikembalikan ke Yogyakarta. Dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan konferensi kerja di Den Haag. Dalam perundingan ini, delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda diketuai oleh Dr. J.S. Van Meulen. Keikutsertaan pemerintah Republik Indonesia dalam perundingan ini bukan tanpa syarat. Pihak pemerintah Republik Indonesia menuntut agar tentara Belanda ditarik dari wilayah Yogyakarta. Akhirnya, Belanda menerima persyaratan tersebut. Penarikan tentara Belanda dari daerah istimewa Yogyakarta yang akan digantikan oleh TNI diawali dengan sebuah persetujuan yang disebut dengan suspension of arms. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkoordinasi dengan Presiden Belanda Leeuwenhoek di Kepatihan untuk membahas langkah-langkah penarikan mundur tentara Belanda tersebut. Sri Sultan selaku Menteri Negara Republik Indonesia atau Koordinator Keamanan juga memerintahkan kepada Komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran dengan Belanda. Selain mempersiapkan penarikan mundur tentara Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga berkoordinasi terkait persiapan masuknya TNI ke Yogyakarta. Untuk melakukan persiapan ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkoordinasi dengan Wakil Kepala Polisi Negara Sumarto dan Komandan Reserse 3 Jogja, Letnan Kolonel Soeharto di Kepatihan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian melakukan pembicaraan dengan Opsir Komisi PBB atau UNCI United Nations Commission for Indonesia untuk memastikan kesiapan penarikan mundur tentara Belanda. Pada tanggal 23 Juni 1949, ada berita dari pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak Republik Indonesia di Yogyakarta bahwa tentara kerajaan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 12 siang dari pos Wonosari. Pengosongan wilayah Yogyakarta dari tentara Belanda dimulai dengan pengawasan dari UNCI United Nations Commission for Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX juga ikut mengawasi proses penarikan tentara Belanda didampingi Letkol Soeharto dan Mayor Sarjono. Tentara Belanda mulai ditarik dari Yogyakarta mulai pukul 12 siang dari pos Wonosari dan berakhir pada tanggal 29 Juni 1949. Pada hari itu, seluruh pasukan Belanda benar-benar meninggalkan Yogyakarta, lantas meninggalkan Indonesia. Peristiwa inilah yang dikenal dengan sebutan Yogya Kembali. Yogya Kembali adalah peristiwa pembebasan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 1949 dari pendudukan tentara Belanda. Yogya Kembali adalah kedaulatan Indonesia, bukan hanya Yogyakarta. Teman-teman, kita lanjut ke diorama 4. Tadi udah 1, 2, 3, sekarang 4. Banyak banget. Di sini juga ada. Ini udah masuk ke zamannya Soeharto. Ini
Eka Prasetya. Butir-butir pengamalan Pancasila. Bentar, ini aku mau baca. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk, kita lanjut. Wow, ada taman bermainnya juga. Boleh main nggak? Boleh sebentar ya. Iya. Tapi gerimis, sayang. Ya, di yang setelah belajar sejarah, aku sekarang mau beli coklat. Yuk. Tuh ya, coklat monggo. Monggo. Yuk. Ke sana. Monggo. Monggo. Halo. Aku boleh es krim? Boleh. Boleh. Mau vanilla? Vanilla. Belakangnya. Sama. Iya. Teman-teman, aku mau balik ke hotel dan sampai di sini dulu ya. Channel Jadin Bercerita. Jangan lupa nonton film Jadin Bercerita yang lain. Dan masih banyak keseruan aku di Jogja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, assalamualaikum. Wah. Apa? Apa itu? Hari ini sekolah nggak? Itu apa? KAI. Ngapain? Hah? Kemana-kemana? Tar. Nggak, Gambir Jogja. Berarti Ke Jogja. kapan? Baca chatnya ayah. Ke Jogja.